Halo anak-anak Bapak kelas 81 dan kelas 82. Bertemu kembali dengan Bapak Erik Iskandar Tambun dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Namun pada kesempatan ini kita akan khusus membahas tuntas soal UTS yang baru berjalan minggu lalu. Kenapa kita harus membahasnya? Karena melihat nilai-nilai siswa kelas 81 dan 82 yang terbilang tidak memuaskan. Untuk itu, mari kita langsung masuk ke pembahasan soal. Soal nomor 1. Kalimat yang digunakan dalam teks berita adalah kalimat, berita itu adalah memuat suatu informasi yang penting, yang isinya semua adalah fakta. Maka kalimat yang digunakan pada teks berita itu haruslah kalimat yang efektif, ya. Tidak mungkin kalimat yang berlebihan, ambigu ataupun bergaya. Maka jawabannya adalah A. Kemudian yang kedua, berikut hal-hal yang perlu diperhatikan seorang pembaca naskah berita adalah kecuali. Nah, mari kita pahami soal ini. Untuk mendapatkan jawaban lebih cepat dan tepat, yang ditanya di sini adalah yang diperhatikan seorang pembaca naskah berita. Ya, berarti clue-nya di sini adalah membaca naskah berita. Tetapi ada kata kecuali. Mari kita lihat. A. Memahami isi berita yang akan dibacakan. Sudah pasti. Sebelum kita membaca, kita harus paham dulu apa yang akan kita baca itu. Kita harus paham dulu isinya. Yang poin B, menempatkan jeda secara tepat. Tentu penempatan jeda ketika membaca sangatlah penting. C. Menggunakan lafal yang jelas. Ya, ketika kita membaca, sudah pasti lafal itu sangat diperlukan. D. Menghafal teks sebelum dibacakan. Nah, ini adalah kegiatan yang tidak perlu dilakukan, karena kita ditugaskan untuk membaca, bukan untuk menghafal. Maka jawabannya adalah D. Kita lanjutkan soal berikut. Agar dapat memahami pokok-pokok masalah yang disimak, sambil menyimak kita dapat, berarti kita di sini sedang menyimak suatu berita, tetapi agar kita dapat memahami dengan jelas, sambil menyimak kita dapat melakukan apa? Itu intinya, ya. Nah, menghafal semua kalimat yang disimak, itu tidak menyimak lagi namanya, ya. B. Mencatat pokok masalah yang disimak. Nah, benar. Ketika kita mencatat poin-poin yang menjadi masalah terhadap apa yang kita dengar atau apa yang kita simak, tentu poin-poin ini akan menjadi inti yang akan menjadi sumber utama bagi kita mengetahui suatu informasi. Menulis semua hal yang disimak, itu namanya tidak menyimak lagi, ya. Kalau semua harus kita tuliskan. Mendengarkan sambil menulis, itu juga kegiatan yang salah. Maka jawabannya adalah B. Mencatat pokok masalah yang disimak. Kita lanjutkan soal. Nah, yang ditanya di sini adalah sangat mudah. Fungsi fakta dalam berita. Fakta itu adalah suatu kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi atau yang sudah terjadi, yang bisa dibuktikan kebenarannya. Berarti fungsi dari fakta pada berita, fungsinya untuk apa? Tentu untuk menguatkan kebenaran informasi yang ada dalam berita. Ya. Jadi jawabannya sangat-sangat jelas terletak pada option A, ya. Untuk menunjukkan kinerja para wartawan, salah. Untuk mempengaruhi pembaca, salah. Kita tidak perlu mempengaruhi pembaca, ya. Kita hanya memaparkan fakta-fakta yang terjadi. Untuk penguatan dokumentasi yang termuat dalam berita, juga tidak tepat. Maka jawabannya adalah A. Soal berikutnya, berikut yang bukan termasuk ciri daripada berita. Yang bukan termasuk ciri dari berita. Struktur bahasa tepat dan mudah dimengerti. Ini termasuk dari ciri berita. Diksinya tepat dan tidak ambigu. Ya, ini adalah bagian dari ciri berita. Menarik perhatian. Ya, menarik perhatian dalam artian di sini berarti beritanya menarik, ya. Terurai panjang. Berita itu tidak perlu diuraikan panjang lebar, ya, tetapi dia singkat, padat, dan jelas. Maka jawabannya adalah D. Mari kita masuk ke soal berikutnya. Tubuh berita biasanya berisi tentang, kita masuk dulu kepada struktur berita. Struktur berita itu ada kepala berita,
Ada tubuh berita, ada ekor berita. Tingkat kepentingannya itu dimulai dari kepala berita, kepada tubuh berita, kemudian kepada ekor. Nah, biasanya kepala berita itu memuat tentang inti dari berita itu. Kemudian tubuh berita itu membahas lebih mendalam lagi tentang suatu peristiwa. Kemudian ekor berita itu membahas bagian-bagian yang mendukung, ya, berarti dia tingkat kepentingannya berkurang. Maka yang ditanya adalah tubuh berita. Nah, kalau tubuh berita yang ditanya, berarti tubuh berita itu berisi tentang pemaparan masalah. Ya, karena di bagian B, C, dan D itu sudah sangat-sangat menyimpang dari apa yang ditanyakan. Sudah sangat mudah sebenarnya mencari jawabannya. Maka jawabannya adalah A. Nomor 8. Berikut yang bukan unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam menyusun berita. Yang tidak perlu diperhatikan ketika menyusun sebuah berita. Ini sangat mudah ya. Gunakan struktur dan tata bahasa yang baku. Ya, ini tentu sangat diperlukan. Tidak menggunakan kata-kata yang ambigu. Ya, dalam berita tidak boleh menggunakan kata-kata yang ambigu, yang dapat membingungkan masyarakat luas. Gunakan penalaran yang logis. Ini juga bagian yang perlu diperhatikan. Yang terakhir, menggunakan bahasa yang alay. Ya, jawabannya sangat jelas D, ya. Bahasa yang digunakan itu tidak boleh menggunakan bahasa yang tidak efektif. Soal nomor 10. Nah, maksud iklan tersebut, mari kita lihat. Stop TV kabel ilegal. Pastikan Anda memiliki TV berbayar yang resmi untuk memberikan tayangan kesayangan unggulan keluarga Anda. Apa maksud iklan tersebut? Berarti mengajak untuk apa sebenarnya? Nah, jawaban yang paling tepat adalah mengajak untuk menonton televisi yang memiliki saluran berbayar yang resmi. Coba kita lihat pada baris ketiga. Pastikan Anda memiliki TV berbayar yang resmi, ya. Maka jawabannya adalah B, ya. Ini sangat mudah ya, karena yang ditanyakan adalah maksud. Mari kita lihat soal nomor 10. Penjelasan kalimat nomor 4, ya. Bertindaklah sekarang juga. Nah, kita lihat global warming mengancam keselamatan planet bumi. Jika Anda mencintai planet ini, jika Anda mencintai anak cucu Anda, bertindaklah sekarang juga. Nah, yang ditanya adalah penjelasan nomor 4. Ada kalimat perintah di sana, bertindaklah sekarang juga. Berarti apa artinya? Untuk menjaga alam adalah tanggung jawab pemerintah. Melenceng ya dari yang ditanyakan. B, mulai dari sekarang kita harus ikut menjaga kelestarian alam. Ya, itulah tujuan dari iklan tersebut. Kalau yang C, anak cucu kita akan ikut merasakan dampak ini. Kurang tepat ya. Cintailah planet ini agar tidak mengancam keselamatan. Juga tidak tepat. Maka jawabannya adalah B. Nah, sampai di sini pembahasan kita soal UTS. Untuk bagian kedua nanti kita bahas kembali. Sampai di sini pertemuan kita. Selamat pagi, salam sehat.